Saya ya habis dari gereja pulang, makan, terus pulang, tidur. Hidup dalam komunitas itu adalah suatu kehidupan yang punya komitmen terhadap Tuhan Yesus Kristus. Shalom Sobat Sep, ketemu lagi dengan saya David Bu di podcast Buka Hati. Podcastnya Sep, Sentra Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Kita membawa moto, membawa Kristus dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah, edisi kali ini kita akan membahas tentang komunitas Kristiani. Apa sih komunitas Kristiani dan bagaimana kita seharusnya sebagai umat Katolik ini harus bagaimana di dalam komunitas. Kita bersama seorang narasumber yang beliau ini merupakan seorang pembimbing dari sebuah komunitas di Keuskupan Surabaya. Nah, sebelum kita ke narasumber, Sobat Sep yang belum subscribe silakan subscribe dulu, tekan loncengnya supaya terupdate dengan video-video berikutnya, dan like, komen maupun share video ini ke teman-temannya supaya mereka semua ikut terberkati. Yuk kita ke narasumber kita. Selamat malam, Bu Jane. Selamat malam, Apa kabar? Pak David. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Nah, oke. Bu Jane ini tadi saya sebutkan sebagai seorang pembimbing di sebuah komunitas di Surabaya ya, di Keuskupan Surabaya ini ya. Betul. Komunitas Kristiani tentunya ya. Karena kalau kita bicara komunitas itu kan komunitas itu bisa komunitas pesepeda, itu suka sepeda gitu ya. Komunitas, tapi ini komunitas Kristiani. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunitas Kristiani, Bu Jin? Ya, yang dimaksud dengan komunitas Kristiani itu sebenarnya adalah suatu komunitas di mana anggotanya ini bertekun di dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Itu seperti pada jemaat mula-mula ya, komunitasnya adalah komunitas di mana mereka bersekutu dan mereka juga menerima pengajaran-pengajaran dari para rasul. Demikian pula komunitas Kristiani yang kita berada di dalamnya itu saat ini juga ada pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, terus juga ada persekutuan di dalam doa, di dalam puji-pujian, di dalam bermazmur dan sebagainya. Dan di dalam komunitas ini biasanya umat itu mengalami sukacita, ya, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, saling berbagi ya, sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang hidup. Nah, seperti itu. Jadi satu di dalam yang tadi saya tangkap itu adalah kalau komunitas ini di dalamnya ada pengajaran-pengajaran gitu ya. Iya. Nah, mungkin itu yang membedakan dengan komunitas-komunitas lainnya gitu. Atau bagaimana menurut Bu Jin? Nah, maksud saya gini, mengapa kita harus di dalam komunitas? Apakah ini memang merupakan satu perintah atau bagaimana, Bu Jin? Ya, memang Tuhan itu telah mendesain kita ya untuk menjadi manusia-manusia yang bersosialisasi ya. Jadi tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi memang harus berkomunitas supaya apa? Supaya bisa ya saling berteman dan sebagainya, mengenal satu dengan yang lain, saling tolong menolong dan sebagainya. Tidak hidup sendiri ya. Karena memang sejak awal penciptaan manusia itu sudah dikatakan di dalam Kejadian bab 2 itu ayat 28 bahwa Tuhan itu mengatakan ketika menciptakan Adam itu, waduh, kayaknya tidak baik manusia ini sendiri. Harus saya berikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, setelah itu diberkati, beranak cucu, wah jadilah suatu komunitas kelompok yang besar ya begitu. Nah, tapi kalau di komunitas Kristiani sendiri, apa maksud Tuhan ketika kita ini, apa nggak cukup cuma, maksud saya gini, nggak cukup kalau misalnya kita ini sebagai seorang Katolik itu ya Sabtu atau Minggu ke gereja kan sudah cukup toh. Ya, kenapa harus berkomunitas itu, Bu? Kalau ke gereja saja itu sebetulnya kan 1 minggu 1 kali, kadang-kadang ya misa harian ya, tapi kan ya tetap sendiri begitu ya. Terus habis ke gereja biasanya kalau saya dulu ya, cuman ke gereja aja karena enggak ada komunitas zaman dulu ya, di tahun 70-an itu ya. Saya ya habis dari gereja pulang, makan, terus pulang, tidur.
ya, besoknya lagi bekerja, pulang makan tidur, pergi gereja, ya seperti itu, ya. Jadi rutinitas, ya. Jadi sehingga hidup ini rasanya ya begitu-begitu aja gitu. Ya kekeringan, ya kalau mau marah-marah sendiri, jengkel-jengkel sendiri gitu ya. Nah, jadi itulah jadi sendirian soalnya. Ya sendirian. Nah, sehingga kalau tadi dikaitkan dengan by design manusia ini harus makhluk sosial ya. Makhluk sosial ya. By design ya. Sehingga kita ini nggak bisa sebenarnya, nggak baik gitu ya sendirian kan. Tuhan tadi katakan nggak baik hidup sendirian, maka perlu komunitas. Nah, emangnya kalau di dalam komunitas ada apa, Bu? Apa yang dilakukan di dalam komunitas ini? Ya, ini komunitas Kristiani itu tadi kan ya. Bisa juga orang banyak, tapi kalau masing-masing sendirian kan ya cuma orang yang bersama-sama. Ya. Tidak ya tetap dia sendiri, tapi ya dia bareng orang lain, tapi dia sendiri-sendiri, individualis itu kan juga orang banyak juga gitu. Maksudnya banyak. Gimana maksudnya? Ya, tapi kalau hidup dalam komunitas itu adalah suatu kehidupan yang punya komitmen terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi anggotanya ini benar-benar diharuskan untuk berfokus kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi nggak hidup sendiri-sendiri begitu. Mereka tadi bertekun dalam pengajaran-pengajaran, dalam pujian, dalam sharing, bersaksi seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu tadi. Jadi ada pengajaran-pengajaran juga, ya. Terus saling berbagi kasih, ya, saling mendoakan. Nah, ini terutama paling penting kalau mereka bermasalah, langsung saat itu di akhir komunitas itu mereka mendoakan. Sehingga ketika mereka berhasil dalam ujian, dalam masalah rumah tangga, itu mereka saksikan minggu depannya bahwa luar biasa mereka didoakan. Karena komunitas saya, mereka kalau bersaksi karena ada komunitas yang mendoakan saya. Mungkin itu ya, kali ya kuncinya. Jadi tadi kan yang saya tanyakan ke Bu Jen itu, kalau seseorang itu sendiri-sendiri tapi dia berkumpul, tapi kalau dia cuma berpikir dirinya sendiri kan enggak bisa. Tapi kalau di dalam komunitas Kristiani ini tampaknya kuncinya adalah mereka saling. Ya, istilahnya saling menguatkan, saling mendoakan, belajar bareng-bareng kayak gitu ya. Sehingga dalam komunitas Kristiani ini mereka mengalami pertumbuhan rohani. Jadi itu ibaratnya itu kayak api unggun yang menyala-nyala itu di malam hari, yaitu jadi berkobar-kobar. Itu mereka kalau dalam sel grup atau kelompok kecil umat itu lebih kecil ya daripada gereja, lebih kecil daripada persekutuan doa. Itu mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi mereka bisa bersuka cita, tertawa bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, berbagi bareng-bareng. Terus kalau sudah komunitas selesai, lalu mereka makan bareng-bareng, keluar. Jadi mereka tuh suka cita. Pulang mereka mengalami kelegaan. Habis doa, habis bahas firman, habis kesaksian, habis nyanyi muji Tuhan, itu mereka bersuka cita sekali. Gitu. Jadi enggak sendiri-sendiri. Ibaratnya itu Roh Kudus tuh apinya itu, api unggun itu menyala, membuat ini kumpulan di dalam ini kumpulan itu ya seperti onggok-onggok kayu itu loh, kayu-kayu yang berkumpul lalu dibakar oleh api Roh Kudus. Jadi dasarnya itu komunitas Kristiani ini adalah Roh Kudus, sehingga mereka bergembira dan bersuka cita. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau ketika batang kayu itu menyala sendirian, lama-lama juga habis karena enggak ada bensinnya itu. Jadi tapi kalau dia bergabung dengan batang kayu yang lainnya yang sama-sama menyala, maka akhirnya bisa menyala besar seperti api unggun itu. Makanya kalau sampai ada satu udah redup-redup gitu, ya memang harus dicari, dikembalikan untuk lagi. Gabung lagi di komunitas ini supaya tetap berkobar-kobar begitu. Seperti Yesus kalau kehilangan satu domba aja, yang 99 ditinggal nanti dulu ya saya cari yang satu sampai ketemu ya. Karena kasihan nanti dia akan redup dan dia akan mati. Karena dia terlepas dari kelompok kelompok. Sehingga sendirian lagi. Ya, sendirian. Nah,
menarik ini bahwa tadi Bu Jen sebutkan sel, kemudian persekutuan doa. Tapi apakah komunitas Kristiani itu harus dalam bentuk sel atau persekutuan doa, Bu Jen? Ya ada bentuk yang lainnya Mm-mm. seperti di lingkungan. Ya itu juga Mm-mm. komunitas Kristiani kan. Lingkungan Jadi paroki di kita, di lingkungan paroki, di wilayah mm-mm. kita Nah, itu oke. ya. Jadi ada beberapa lingkungan ya. Itu di situ kita berdoa. Kemudian kita membaca firman. Ya, Mm-mm. kemudian jawab pertanyaan dengan sharing ya kan. Iya. Jadi ada di lingkungan terus juga MA, marriage encounter ya, itu juga mereka membahas tentang cinta kasih Allah ya, Iya. yang diterapkan dalam cinta kasih suami istri ya, dan Kehidupan juga pernikahan ya, marriage. ya marriage encounter itu. Terus ada lagi ini Legio Maria. Legio Maria. Ya, itu juga bagus itu. Mereka tuh selalu mendoakan setelah membaca firman, menyanyi memuji Tuhan ya. Iya. Jadi seperti kelompok adorasi juga ada. Ya, di mana mereka juga pasti fokus kepada Yesus, kemudian mereka juga terima pengajaran kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kesamaan-samaan komunitas-komunitas itu, semua tujuannya supaya mereka semakin bertumbuh rohaninya Dalam iman, ya, rohaninya pertumbuhan dan rohani begitu ya. pertumbuhan rohani, ya. Sehingga mereka pada akhirnya bisa menjadi saksi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Betul begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan seseorang itu di dalam komunitas itu ya, misalnya saya ikut komunitas gitu. Nah, apa sih yang bisa membuat saya sebagai seorang individu ini bisa bertumbuh? Kan memang tujuannya tadi untuk pertumbuhan rohani, tapi secara individu sendiri, saya sendiri harus lakukan apa ini supaya bisa bertumbuh? Iya, kalau kita mau bertumbuh itu kita harus Di dalam komunitas maksudnya. Iya, memiliki komitmen terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Tetapi komitmen itu sudah dibuat di dalam komunitas itu, misalnya pertama, setiap pagi kita harus berrelasi dengan Tuhan. Dalam pujian, penyembahan ya. Sehingga Roh Kudus itu akan memenuhi setiap kehidupan kita dan di situ kita akan berkobar-kobar ya. Nah, itu jadi doa. Terus jangan lupa juga membaca firman Tuhan. Sehingga nanti kita juga bisa men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi kita harus membuat komitmen terhadap Tuhan Yesus Kristus. Komitmennya ada ya tentunya dalam satu komunitas itu harus begini, atau komitmennya apa saja itu harus dilakukan. Kalau tanpa komitmen kepada Yesus Kristus maka ya dia akan tidak bertumbuh di dalam komunitas itu. Oke. Jadi ini satu hal yang saya tangkap itu gini. Kalau saya sendirian, saya buat komitmen, kan yang tahu saya. Sehingga kalau saya lagi nggak komit, kan nggak ada yang tahu, kan yang tahu cuman saya gitu ya. Tapi kalau saya punya komitmen, kemudian komitmen saya ini saya bawa di dalam komunitas, di mana teman-teman komunitas saya juga saling punya komitmen yang sama, maka ketika saya sendiri kendor dengan komitmen saya, maka ada yang mengingatkan. Ada yang ingatin gitu ya, Bu ya. Ada yang mengingatkan. Ya. Oke. Jadi kelemahannya di mana, di situ diingatkan kembali. Jadi saling. Jadi ini apinya terus biar harus menyala, dekat satu dengan yang lain gitu. Ya. Saling di sini kita bisa melihat bahwa mungkin kita bisa mengatakan, oh aku ini sudah kok rajin doa firman, tapi sendirian gitu kan? Ya betul juga, nggak masalah, nggak ada yang salah dengan itu gitu ya. Tapi kadang-kadang terus kemudian kendor-kendor sendiri, nggak ada yang ngingetin. Nah ini di situ kita perlu komunitas. Iya. Sehingga kita bisa bertumbuh. Kalau kita mau sendiri, kita mau bertumbuh ya gabunglah di dalam, carilah komunitas yang tepat supaya bisa mengingatkan kita. Satu betul begitu. Iya betul. Ya. Jadi sudah mau lemah dibangun lagi ya. Seperti di tempat kami itu ada komunitas pasutri. Ya, itu di rumah tuh geger terus. Maksudnya pasutrinya. Jadi pasutrinya ini geger. Jadi bertengkar satu dengan yang lain. Lalu kemudian waktunya sel yang perempuan tidak mau ikut. Enggak. Prianya yang datang. Di situ dia bersaksi dan curhat. Ya, sehingga teman-temannya itu memberikan masukan ya, kekuatan. Udahlah kamu tuh begini lalu didoakan ya. Dan ketika dia pulang, wah luar biasa ya, istrinya dilihat kok ada perubahan.
lain minggu berikutnya sudah mau sel lagi. Dan ternyata mereka bersaksi kejadian itu di depan banyak di teman-temannya itu bahwa mereka itu mengalami gini, oh, suami saya itu begini walaupun agak bertengkar di sana, tetapi akhirnya happy ending. Nah ini luar biasa ya. Jadi di sini nih komunitas tuh membuat sampai mereka berdua nih nggak sampai mengalami kelanjutan sampai terjadi perceraian seperti itu. Ya, nah itu di situ tuh ketika dua-duanya aktif loh ya. Tetapi kalau salah satu misalkan, nah ini didoakan sama komunitasnya ini sehingga akhirnya pasti dia nanti datang. Ya, ini ada kejadian memang dua-duanya udah mundur selama 2 tahun dan datang ke saya dalam keadaan saya mau cerai. Letih lesu gitu sudah Nah, ya. letih lesu. Saya bilang, kenapa kamu seperti itu? Berapa tahun sudah meninggalkan komunitas? Iya tante, tanpa saya sadari sudah hampir 2 tahun. Nah, yang perempuan udah sama sekali hidup menyendiri dan tidak mau tahu Tuhan. Ya itu jadi begitu apinya udah mati. Redup tambah redup. Akhirnya mati. Ya, mati. Dan ketika itu hancur ya, bisa hancur kalau nggak ditolong gitu ya. Hancur. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan satu komunitas sendiri itu ya. Nah, kalau tadi Bu Jen ini ceritakan kan komunitasnya wah saling mendoakan gitu ya. Dan saya membacanya itu komunitas yang Bu Jen ini bimbing itu komunitas yang cukup aktif menurut yang saya tangkap itu. Tapi bagaimana kadang-kadang ada komunitas sendiri itu yang komunitasnya sendiri kurang bisa berkembang sendiri gitu loh, kurang bisa berkembang. Bagaimana caranya supaya komunitas itu tetap bisa menjadi tempat di mana orang-orang itu mengalami pertumbuhan rohani, Bu Jen? Ya, jadi ya apalagi sekarang ini ya masa pandemi ini ya, itu meredupkan ini api Roh Kudus dalam komunitas-komunitas kayaknya ya. Nah, di dalam komunitas kecil ini memang ada kelompok-kelompok yang sel-sel itu yang diketuai dipimpin oleh korsel, jadi koordinator selnya. Nah, dia itu dan di atasnya sel itu kelompok kecil ya, kelompok kecil itu ya, ada koordinatornya. Dan ada di atasnya ini koordinator kelompok yang membawai 5 sel grup ini. Nah, itu mereka berdua ini bertanggung jawab terhadap sel grup mereka ini. Jadi mereka berdua tuh harus bersama-sama terus menggerakkan, menghidupkan setiap sel-sel ini. Jadi nanti kelompok lain itu ya ada koordinatornya. Jadi saling menghidupkan. Ini tanggung jawab 5. Ya ini 5 dihidupkan. Yang sana 4 dihidupkan. Dengan apa? Melakukan komitmen itu selalu harus diingatkan. Komitmen untuk berdoa pribadi, komitmen untuk membaca firman Tuhan. Dan ditambah lagi ya sekarang kan ada Lectio Divina ya. Jadi mereka bisa merenungkan, mendengar, menangkap sabda Tuhan dan sebagainya. Itu terus ditekankan untuk melakukan seperti itu. Ya, jadi di bawah tanggung jawab ya ini korsel dan korkelnya ini. Ya, dan terutama kami ada pembimbing sebagai pembimbing rohani, tentunya kami juga melihat keseluruhan ini. Kalau misalnya sudah mulai ada kelemahan langsung diperintahkan untuk ayo adakan sesuatu untuk diberi masukan. Dimitingkan lagi, dirapatkan gitu, dikasih masukan. Terutama gitu korsel-korselnya ini dimasukin terus untuk membina anggota selnya itu. Ya, untuk tetap berkomitmen. Berarti kalau bisa diumumkan mesti harus ada struktur yang jelas. Iya. Organisasi. Gitu ya, berupa organisasi gitu. Terus kemudian ada job desk yang jelasnya begitu ya. Tapi apakah itu cukup? Artinya maksud saya gini, seringkali dalam satu kondisi komunitas itu ada juga yang sudah punya tugas tanggung jawab. Oh ini tugas tanggung jawabmu begini. Tapi ya yang merotol juga ya koordinatornya merotol sendiri gitu loh, Bu Jen. Nah itu yang diperlukan apa ya? Supaya mereka benar-benar tetap untuk bisa tetap setia di dalam komunitas gitu. Nah ini untuk makanya membina yang mengajak orang. Sampai koordinatornya itu protol melempem. Wah ini sudah bahaya ini. Jadi payungnya ini sudah ambrol begitu ya. Nah ini tanggung jawab mulai bergerak si pembimbing rohani ini untuk mengumpulkan semua korselnya itu. Lah itu makanya diberi ini masukan-masukan.
firman Tuhan, diingatkan kembali untuk bagaimana berkomitmen kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi mereka yang diberikan komitmennya diingatkan digali kembali. lagi ya, komitmennya awal begitu ya. Kayaknya memang selain struktur yang jelas, job desk yang jelas ya, komitmen ya Bu Jen ya. Ini sangat penting Itu ya. sangat penting karena berkomitmen sendiri kepada Tuhan. Secara pribadi. Secara pribadi, ya. Berarti secara pribadi. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan awal begitu bahwa komunitas ini bisa tumbuh sehat kalau para koordinatornya ini sendiri punya komitmen pribadi, punya kehidupan pribadi dengan Tuhan ini harusnya sudah cukup baik ya. Kehidupan doanya, kehidupan firman-Nya secara pribadi, sehingga pribadi yang sudah intimate with God masing-masing begitu, kemudian bergabung ya akhirnya menjadi satu komunitas yang benar-benar intimate with God begitu ya. Terus mereka ya tentunya Roh Kudus itu bekerja untuk memberikan kuasa supaya anggota-anggotanya ini bisa juga mau mendengarkan gembalanya begitu ya kayaknya. Suara gembalanya, dan mereka juga dihidupkan kembali gitu. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini kan komunitas itu kan kita sebagai murid Kristus ini, kalau kita di SEP itu kan membawa Kristus dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga ingin membawa orang-orang itu, maksudnya membawa Kristus kepada setiap orang gitu ya. Sehingga caranya gimana sih Bu Jen supaya orang itu bisa mau bergabung dengan komunitas gitu. Seperti kalau di ME itu kan, di pelajaran misi evangelisasi itu kan ada integrasi ke dalam komunitas begitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa mengajak orang untuk masuk ke dalam komunitas? Ya, jadi pertama-tama memang kita ini berteman dengan mereka, ya kan. Jadi biasanya dikasih tahu, itu loh anaknya orang ini loh, itu nggak punya komunitas. Ajaan. Nah ini mulai diajak sama ya siapa yang rumahnya di mana, tempatnya di mana. Lah kemudian ini mulai menelpon ya, menelpon lalu mengajak bicara, ngajak ketemuan gitu ya, biasanya nanti dijemput dengan berapa orang, diajak makan bersama di mana gitu. Terus nah ini berteman ya. Kemudian ditanya di mana rumahnya, ayo join dalam sel dan sebagainya. Jadi karena mereka bersaksi ya tentang kehidupan pribadi mereka, tentang pengalaman mereka dengan Tuhan ya, itu disaksikan ya, sehingga mereka itu supaya mereka itu tertarik untuk masuk ke dalam komunitas ya, tentunya ya dengan apa ya, kayak orang ngocak. Kalau orang jualan produk itu loh gimana ya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus sehingga hidup mereka itu mau untuk mengikuti. Langsung aja kalau sudah dikasih tahu mereka ini ya mau ya lain minggu ya saya jemput, langsung aja. Rumahnya di mana ya, teleponnya nomor berapa, langsung aja. Kami jemput ya jam sekian gitu aja. Jadi jemput bola lah istilahnya, langsung dibawa ke persekutuan. Mungkin kalau saya ambil kesimpulannya itu bahwa kalau seseorang itu sudah mengalami Kristus terlebih dahulu, dia bisa bersaksi kan tentang Kristus di dalam kehidupannya itu kan. Nah, ketika dia bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupannya itu membuat orang itu melihat Kristus di dalam hidupnya gitu kan. Sehingga dia menjadi ingin tahu tentang Kristus. Nah, di saat itu kita bisa mengajak dia untuk dalam komunitas begitu ya. Kalau begitu berarti kan kehidupan pribadi seseorang ini sangat, kehidupan doa seseorang, kehidupan rohani seseorang secara pribadi, secara individu, ini juga merupakan satu hal yang penting ya Bu Jen ya, supaya ketika masuk di dalam komunitas ini akan menjadi satu kekuatan, dan kekuatan itu akan saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Dan jangan lupa ya, komunitas itu sebagai sarana keselamatan ya bagi orang-orang yang terlantar, kekeringan, enggak tahu arah tujuan mau kemana ya. Nah itu kita membawa mereka untuk masuk ke dalam komunitas ya. Biasanya tuh mereka itu ditarik oleh teman-temannya. Ya biasanya kalau satu universitas gitu ya, satu orang sudah masuk komunitas, nah ini cawe-cawe istilahnya itu ya ke lainnya. Ayo datang nanti tanggal sekian, ayo berbarengan mereka. Jadi itu tergantung dengan teman juga bisa.
ini dari kalau tadi saya mendengar ceritanya Bu Jen ini kan universitas dan sebagainya, Pak Sutri kayaknya komunitasnya Bu Jen ini yang dibimbing oleh Bu Jen ini muda-mudi ya Bu ya. Ya Tapi kalau asalnya misalnya non muda-mudi, caranya sama nggak kira-kira? non muda-mudi. Iya misalnya yang sudah tuar-tuir gitu. Oh, itu tua-tui itu biasanya itu tertarik kepada anaknya. Jadi Hmm. anak-anak ini Hmm. ya selalu dulunya dihambat sama orang tua, enggak boleh masuk komunitas. Hmm. Kamu tuh nganggur ya Nyu. Ada apa di komunitas? Dibayari tak sama sama pembimbing itu, ha? Kenapa? Nah, karena mereka selalu lihat malam jam 6 keluar, pulangnya Hmm. jam 10 11 Hmm. makan-makan. Nah, Ya. mereka tuh setelah sel, setelah PD itu selalu Hmm. kalau lihat Apeng itu bisa keleleran anak HSM di sana Hmm. penuh itu Hmm. mereka makan. Ya, Lah ya, ya. pulangnya otomatis jam 11 setengah 12 Aha. dan orang tuanya yang ngebel saya. Hmm. Anak saya kenapa pulang malam-malam ini? Loh ya enggak tahu pulang kemana, saya jam 10 sudah di rumah, ya kan? Iya. Nah jadi terus ngomel tapi mereka tidak putus asa dan mereka justru mendoakan orang tuanya. Sehingga orang tuanya tuh redup ngomelnya Iya. dan akhirnya mereka melihat perubahan diri hidup di dalam hidup anak-anaknya itu. Sehingga akhirnya orang tuanya sendiri juga mau diajak ke PD Hmm. oleh anak-anaknya ini ke persekutuan doa. Mereka mau. Dari situ mereka melihat, oh ini toh anak-anakku yang dilakukan. Oh mereka mulai pelayanan terima tamu dan sebagainya. Jadi orang tuanya ini sadar akhirnya. Hmm. Jadi ya Jadi itulah memberi ya. contoh ya. Ya jadi menangkap orang tuanya. Kadang-kadang ada yang masuk sel juga. Jadi dimasukkan ke pasutri. Jadi asalnya komunitas kami kan single. Karena Iya. jatuh cinta, menikah, jadi pasutri. Ya, Jadi tidak pasutri, terbatas komunitas single ya. Akhirnya sekarang ada pasutrinya. pasutrinya. Lah pasutrinya punya anak. Lah anaknya diapain? Ya dibikin sel sekali. jadi orang tuanya yang dampingi. Ya. Nah terus anaknya mulai masuk remaja. Mau diapain ini remaja? Ya dibangun sekali. Ya, Ya kan akhirnya lengkap ya. jadi Bikin. sehingga ya dari single asalnya sampai ke pasutri punya anak, ya akhirnya anaknya dibuatkan sekali. Ya. Nanti pasutri punya anak, punya cucu. Nah punya Terus punya dibuatkan cucu. komunitas yang di atasnya lagi. Oh ya ada yang tua-tua Ada mau juga ya. ikut sel. Oh silakan dimasukkan ke sel pasutri walaupun seorang janda misalnya. Ya ada yang sudah ditinggal suaminya, ya masuk sel. Ada beberapa. Oke. Mereka seneng, sukacita daripada lihat drakor di rumah terus itu susah, sedih, mikirin masa lalunya begitu. Ya, Oke, oke. jadi Baik Bu Jen, ini kayaknya kita sudah mendapatkan maksudnya bahwa komunitas Kristiani ini hakikatnya adalah supaya orang itu ada kebutuhan untuk berkomunitas, karena komunitas itu memang secara by design tadi Tuhan sudah menciptakan manusia itu makhluk sosial ya, supaya tidak sendiri-sendiri, karena kalau sendiri pertumbuhannya nanti mudah redup ya. gitu ya. Mungkin Bu Jen bisa kasih message ke Sobat Sep supaya mereka Ya, bersemangat untuk berkomunitas. ya. Para sobat-sobat di Sep. SEP dan CAP yang dikasih Tuhan, di SEP CAP memang kita semua mendapatkan pengetahuan ya tentang Tuhan Yesus Kristus, kita mendalami tentang kebaikan Tuhan, bagaimana berelasi dengan Tuhan dan sebagainya, menjadi murid Kristus yang sejati dan juga nanti belajar lagi untuk bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, setelah kita ini sudah menerima semua pengetahuan, terus saya selalu bertanya, what's next? Setelah itu ibu-ibu, bapak-bapak ini mau kemana, ya kan? Kemudian kalau ditanya ada yang sudah ikut komunitas, masuk di persekutuan doa atau KKU, mereka ada yang jawab, saya. Nah, yang lainnya diam karena belum berkomunitas. Tapi saya anjurkan untuk masuk ke dalam komunitas, yaitu di persekutuan doa, di paroki mereka masing-masing ya, pasti ada persekutuan doanya. Supaya di sana mereka bisa masih tetap memberikan sharing, juga tetap bisa melayani sebagai penerima tamu atau sebagai WL, sebagai apapun ya, sesuai dengan kemampuan
mereka masing-masing. Jadi mereka aktif di sana dan pengajaran-pengajaran dari SEP itu mungkin suatu saat tidak ada pembicara, mereka bisa memberi. Karena mereka udah menerima banyak pengajaran di SEP. Tapi kalau tidak kemana-mana, ya lama-lama pengajarannya itu hilang karena tidak dipraktekkan. Tidak diaplikasikan. Tidak diaplikasikan ya dalam komunitas, dalam persekutuan doa ya. Jadi itu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hampir selesai dengan kelas-kelas di SEP dan CAP ya, saya anjurkan untuk bergabung di dalam komunitas di paroki masing-masing ya, supaya mendapatkan pertumbuhan rohani ya, terus bertumbuh, iman bertumbuh, dan memang komunitas itulah yang menjadi sarana keselamatan bagi saudara-saudara dan saya. Bergabunglah di dalam komunitas. Terima kasih Bu Jane untuk message-nya buat Sobat SEP ini. Oke, Sobat SEP, sampai di sini edisi kita kali ini. Kita akan terus adakan video-video yang berikutnya. Bagi Sobat SEP yang ingin ada tema-tema khusus, boleh tuliskan di komen tema apa yang akan bisa kita bawakan berikutnya. Dan jangan lupa terus pantengin channelnya YouTube-nya SEP ini, Buka Hati.